Sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih membuat sebuah gambar dalam bentuk isometri. Baiklah, hal yang pertama kita lakukan dalam proses penggambaran isometri menggunakan aplikasi AutoCAD, kita harus menyeting tampilan depan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah DS, kemudian spasi, kemudian kita ganti dari rectangular snap berubah menjadi isometri snap, kemudian kita okekan. Kemudian kawan-kawan lanjut proses penggambaran dari sisi sebelah bagian bawah. Kita menggunakan perintah line, kita klik di sembarang tempat. Kemudian kalau kursor kawan bergerak secara acak, maka kawan-kawan bisa mengklik atau membuat, kalau dia bergerak secara acak, jadi kawan-kawan bisa mengklik itu adalah F8. Kemudian kita isi di sini adalah 80. Kalau 80 kurang 30 maka 50. 50 dibagi 2 maka jarak ini adalah 25. Kemudian ke atas kita klik F5 itu adalah 10. Ke kanan itu adalah 30. Ke bawah itu adalah 10. Ke kanan ini adalah 25. Kemudian ke atas, kalau kawan-kawan lihat ke sisi bagian atas, kita buat ke atas terlebih dahulu, itu adalah 80. Jadi kawan isi 80 terlebih dahulu, kemudian ini kita 80, kemudian kita ketebalan ini sendiri itu adalah 20. Ke bawah, kalau ini 80, ini 30, maka sisanya adalah 50. Maka ini adalah 50. Kemudian jarak ini sendiri, kalau ini 20, 20, 40, maka sisa ini adalah 40. Kemudian ke atas, ini adalah 50. Ke kiri, itu adalah 20. Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian bawah. Begitu juga kita buat yang di sisi sebelah kiri. Ini kita tarik garis lurus ke sebelah kiri, kita klik F5. Ini adalah 40. Ini adalah 70, maka sisanya 30. 30 dibagi 2, maka ini adalah 15. Kemudian ke atas itu adalah 10. Ke kiri ini adalah 40. Ke bawah ini adalah 10. Ke kiri itu adalah 15. Kemudian ke atas ini kita isi adalah 80. Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian depan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses ini, kita lengkapi terlebih dahulu. Kita klik F5, terjadi perpotong, kita trim, kita hapus. Begitu juga yang sisi sebelah kanan, kita tarik garis lurus, kita trim, kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan, kalau kawan-kawan lihat di sini, ini adalah elips. Nah, jadi sebelum kita membuat elips, jadi garis lurus ini kita kopikan atau kita duplikatkan dengan menggunakan perintah copy di sini maupun di sebelah kanan. Maka elips yang akan kita buat di sini itu adalah elips dengan radius, ini adalah radius 20. Maka kalau kawan-kawan lihat di sini harus kita buat garis bantu terlebih dahulu 20. Kemudian ke sisi bagian bawah itu adalah 20. Maka ini adalah titik awal dalam proses pembuatan elips dengan menggunakan perintah EL. Kemudian kita iso circle-kan, kemudian kita klik, kemudian kawan-kawan klik F5 untuk merubah arah dari gambar si elip. Dan kawan-kawan isi itu adalah 20. Kemudian kita trim, kemudian kita hapus. Kemudian ini kawan-kawan tinggal menduplikatkan ini. Mohon maaf sebelum kita hapus. Jadi ini kawan-kawan bisa menduplikatkan ini. Mohon maaf tidak bisa, kita trim aja. Ini kita hapus. Kemudian ini kita duplikatkan dengan menggunakan copy dari titik ini ke sisi sebelah kanan. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak kita inginkan. Ini kita hapus, kita hapus. Kemudian ini kita hapus, ini kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian ini kita trim. Kemudian yang untuk radius atau elips ini sendiri bisa kawan-kawan duplikatkan. Mohon maaf, sebelum kita menghapus, alangkah baiknya kita menduplikatkan elips ini terlebih dahulu ke sisi bagian sebelah depan, agar kita bisa mendapatkan titik tumpuan dari titik sebelah sini ke sisi sebelah kiri. Kemudian baru kawan-kawan lanjutkan dengan menggunakan perintah elips. Ini kita elips, baru kita gunakan perintah trim untuk menghapus garis yang tidak kita inginkan.
Oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian ini kita lanjutkan dengan garis ini ke sisi sebelah kiri. Oke, begitu juga ini kita tarik garis lurus, kita trim. Ini kita hapus, kita hapus. Kemudian di sisi bagian atas kita tarik garis lurus. Begitu juga ini kita tarik garis lurus. Kemudian ini kita hapus. Maka yang untuk sisi sebelah kanan ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi yang sebelah kiri. Kalau untuk sebelah kiri ini sama, kita buat terlebih dahulu garis bantu 20, kemudian ke sisi bagian bawah 20, maka ini adalah titik pusat dari si elips yang kita buat. Kita gunakan perintah EL, kemudian iso circle kan, kita klik di titik ini, kita robah arahnya dengan mengklik F5. Maka kita isi di sini adalah 20. Kemudian kawan-kawan trim. Kemudian ini kita duplikatkan dari titik sebelah kiri ke sisi sebelah kanan, ke sisi sebelah atas maupun ke sisi bagian paling ujung. Kemudian kita trim, ini kita trim. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik ini ke titik bagian ini. Kemudian ini juga kita tarik garis lurus ke sisi bagian elips. Kemudian kita trim. Ini kita trim, ini kita trim. Kita trim. Oke. Kemudian ini kita trim juga. Oke, ini kita hapus garis bantu tadi. Begitu juga di sisi bagian atas kita trim. Kemudian kita tarik atau kawan-kawan bisa memanfaatkan ini. Kalian copy, kemudian kita duplikatkan dari titik ini ke titik ini. Kemudian kita trim ini. Maka kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis ini ke sisi sebelah kanan. Oke. Kemudian kita trim. Begitu juga yang di sisi bagian depan. Kita tarik garis lurus, kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah mulai terbentuk. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian depan. Kalau di sini dia 20, maka elipsnya yang 20 kita gunakan titik sumbu dari si elips ini sendiri. Ini adalah titik ini 20, maka kita gunakan sebagai titik bagian ini untuk membuat si elips. Maka kita gunakan perintah IELTS, enter, kemudian kita arahkan kursornya, kita klik ini, kemudian kita robah arahnya itu adalah 2 dengan mengklik F5. Kemudian kita isi itu adalah radius 8, maka kita isi 8. Begitu juga untuk di sisi sebelah kiri. Atau kawan-kawan pengen menduplikatkan ini juga boleh, kita copy dari titik tengah sini ke titik tengah bagian sini. Kemudian kawan-kawan hubungkan dari garis ini, tinggal kawan-kawan tarik garis dari titik ini, titik bagian atas ini kita buat terlebih dahulu garis bantu ke bagian atas. Ini juga ke sisi bagian atas, kemudian kita trim, kemudian ini kita trim, kita extend, kita perpanjang ke sisi bagian bawah, kemudian kita tarik garis lurus dari titik tadi ke sisi bagian bawah. Begitu juga yang di bagian bawah. Kemudian kawan-kawan tinggal mentrim dari si elips yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita hapus garis bantu ini sendiri, kemudian ini kita hapus. Kemudian kita lanjutkan untuk menambah dari titik ini. Kemudian kita klik F5, kita klik trim, kemudian kita hapus. Mohon maaf. Ini kita trim, ini kita klik, kemudian kita klik ini dari titik ini ke sisi bagian atas. Kemudian ini kita trim. Jadi kemudian semua ini kita duplikatkan ke sisi bagian sebelah atas dengan cara mengklik copy, kemudian kita klik dari titik ini ke titik sebelah sini. Maka secara otomatis gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kawan-kawan memberi dimensi. Dimensi di sini itu adalah titik ini ke titik ini itu adalah 30, dikarenakan kecil maka kita harus melakukan penyetingan, itu adalah di modifikasi, modify, kemudian kita primary unit, kita jadikan ini 0, fitnya ini, teksnya ini kita jadikan 5, kemudian ini cukup kita jadikan 1, ini ISO standar, ini above, kemudian simbol sama arrow, ini kita isi 2, ini 1, kemudian kita
oke kan, ini kita close. Kemudian kita lanjutkan dalam proses pemberian dimensi. Ini kita beri dimensi ini ke titik ini itu adalah 80, titik ini ke titik ini itu adalah 40, paling ujung ke sisi sebelah kanan itu adalah 70, dan tinggi ini itu adalah 10. Oke, tinggi ini pun juga 10. Kemudian kita lanjutkan tinggi ini ke titik bagian bawah, kita bantu dengan membuat garis lurus itu adalah sejauh 20. Maka ini kita ganti berubah menjadi warna kuning. Kemudian baru kita berikan dimensi dari titik atas ke titik bagian pondasi bawah itu adalah 80. Kemudian dari titik center elips ke titik bagian atas itu adalah 22. Jadi mohon maaf, ini adalah 22. Maka ini adalah 22 dan yang kita buat itu adalah 20. Jadi mohon maaf sebelumnya, seharusnya ini tinggal kita geser ke sisi bagian bawah 2 mili. Jadi ini tinggal kawan-kawan duplikat, dikarenakan kita tadi mengikuti dari titik center ini, maka ini kita ganti itu adalah kita geser ke sisi bagian bawah itu sejauh 2 mili. Begitu juga ini kita geser ke sisi bagian bawah, ini move, kita geser ke bawah itu adalah 2 mili. Kemudian kita buatkan di sini adalah garis dari titik ini ke titik bagian atas. Maka kita beri dimensi ini dari titik center ini ke titik center ini itu adalah 22. Kemudian ini sudah, kemudian ini adalah 20. Kemudian tinggi ini kita beri, ini adalah kita extendkan aja garis lurus ke bawah. Kemudian baru kita beri dimensi. Jarak ini ke titik bagian bawah itu adalah 30 mili. Dan titik ini ke sisi bagian bawah itu adalah 30. Kemudian kawan-kawan langsung mengedit dim add. Jadi dim adding ini itu adalah berfungsi untuk proses perubahan arah dari sebuah dimensi di isometri. Oblik, kemudian kita klik dimensinya, kita rubah arahnya. Jadi kawan-kawan tinggal berubah arah dari si dimensi tadi dengan menggunakan perintah dim edit. Jadi tergantung arah dari dimensi yang kita buat. Kemudian ini oblik, kita klik ini ke arah bawah. Kemudian ini kita trim terlebih dahulu. Kemudian baru kita oblikkan lagi dim edit. Kemudian oblik, kemudian kita klik ini, kita arahkan ke sisi bagian bawah. Oblik. Ini kita turunkan ke bawah. Oblik. Kita klik dimensi ini, kita turunkan ke bawah. Kemudian oblik, kita klik dimensi, kemudian kita arahkan ke sisi bagian bawah. Oblik, ini kita arahkan ke atas. Oblik, kita klik ini. Oke. Kita klik ini, kita arahkan ke kiri atas. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat, dimensi yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kawan-kawan merubah warna dari dimensi kita sesuai dengan warna merah. Kita klik MA, kita klik semua dimensi, maka secara otomatis dimensi kita akan mengikuti aturan dengan dimensi yang sebelumnya. Oke, maka latihan kita sudah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.